jalan-jalan ke Purbalingga. Tak lupa berkunjung ke Sanggalurit. Mohon perhatiannya semua, video ini akan segera dimulai. Oke teman-teman, di sini aku mau nanya, menurut kalian ya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia sekarang itu gimana? Banyak sekali, sering terjadi. Banyak sekali, sering terjadi. Terus? Masih marah. Perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurut saya peran keluarga sangat penting di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkanlah nama saya Cantika Mira Isyanti, perwakilan Dharma Yukti Karini, cabang Kabupaten Purbalingga, untuk mengikuti lomba penyuluhan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-94 yang bertema peran keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, di sini saya mau bertanya, menurut saudara-saudara nih, peran keluarga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia itu penting apa tidak? Penting ya. Jadi semua sepakat bahwasannya peran keluarga itu sangat penting, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa definisi dari keluarga itu sendiri? Definisi keluarga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988, yaitu keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, yang mana terdiri dari kepala keluarga dan juga beberapa orang di dalamnya yang tinggal dalam suatu tempat dalam satu atap yang sama dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekerasan sendiri merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditolerir, yang seringkali terjadi kepada perempuan dan juga anak di Indonesia. Oleh sebab itu, peran keluarga sangat amat penting dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Ada 8 fungsi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan 3 yang berkaitan dalam hal upaya pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak. 3 fungsi keluarga tersebut apa saja? Yang pertama adalah fungsi perlindungan, dan yang kedua adalah fungsi cinta dan kasih sayang, dan yang ketiga adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini sangat penting, di mana seorang pribadi itu akan belajar banyak hal dari keluarga. Oleh sebab itu, fungsi pendidikan sangat ditekankan dalam hal ini. Keluarga sebagaimana menjadi fungsi perlindungan bagi anak-anak mereka, wajib untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini, baik ibu maupun ayah mereka harus dapat memberikan cinta dan kasih sayang, serta menjadi tempat curhat bagi anak-anak mereka, agar terjalin ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak, supaya apabila terjadi sesuatu kepada anak mereka, orang tua dapat mengerti dan mereka dapat menolong anak-anak tersebut. Dalam hal ini juga, suami dan istri harus bisa terbuka satu dengan yang lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuannya mendidik agar terhindar dari kekerasan yang terjadi. Orang tua dapat memberikan contoh kepada anak-anak mereka sebagai bekal anak-anak mereka ketika mereka tumbuh dewasa, yang mana nantinya anak ketika bertumbuh dewasa mereka akan memiliki keluarga, mereka akan menikah dan mereka juga akan memiliki anak-anak. Perlu kita ketahui bahwasannya anak akan meniru pola asuh dari orang tua saat mereka bertumbuh nanti. Dan untuk anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang pernah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga tersebut, atau anak-anak yang menjadi korban dalam kekerasan, itu cenderung saat dewasa mereka akan melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Oleh sebab itu, keluarga menjadi gerbang utama untuk anak-anak belajar menghargai perempuan, baik itu ibunya maupun perempuan-perempuan di luar sana, dan nanti yang akan menjadi anak-anaknya kelak. Mendidik bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cinta dan kasih sayang, mendampingi anak-anak mereka setulus hati. Kemudian, keluarga juga sangat berperan penting untuk mengajarkan perempuan dan juga anak-anak dalam mengidentifikasi mana yang termasuk dalam kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal ataupun kekerasan secara seksual, di mana apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, setidaknya mereka akan bercerita kepada keluarga mereka sebagai orang-orang terdekat, dan lebih baik lagi apabila mereka dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan amanat undang-undang, diwajibkan untuk setiap orang yang melihat
mendengar atau mengalami tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk melakukan upaya utama, yakni upaya penyelamatan terhadap korban. Meyakinkan kepada para korban untuk tidak takut bercerita, setidaknya bercerita kepada keluarga terdekat, atau mereka dapat melapor kepada pihak yang berwajib. Dan mereka tidak perlu takut saat mereka melapor karena mereka akan dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Akhir kata, sayangi dan jaga keluarga kita agar tidak menjadi korban kekerasan. Dan apabila itu semua sudah terjadi, rangkul dan kuatkan mereka. Dampingi mereka agar mereka dapat bangkit kembali seperti sedia kala. Dalam rangka menyambut Hari Ibu, saya mengucapkan kepada seluruh kaum wanita di muka bumi, kalian luar biasa karena telah bertahan dan telah berjuang sejauh ini. Izinkan saya untuk menyanyikan satu buah lagu yang terpatri dalam jiwa dan raga buah hati kalian.